Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel tutorial admin, sedikit ilmu sejuta manfaat. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan rumus teks yang sering digunakan. Jadi untuk kategori teks ini kan ada banyak tuh di Microsoft Excel. Jadi akan saya jelaskan beberapa di antaranya yang sering digunakan. Nah, kurang lebih ada 14, ada dari concatenate, find left, line lower, mid, proper, replace, wrap, right, substitute, text, frame, dan upper. Ada 14 rumus yang akan saya jelaskan pada video kali ini. Jadi langsung saja, yang pertama kita dimulai dari concatenate ya. Nah, concatenate ini adalah rumus yang digunakan untuk menggabungkan isi sel ke dalam satu sel. Misalnya ini saya dalam satu string ya, jadi satu kalimat. Nah, ini adalah contohnya. Saya contohkan ada 3 sel yang diisi dengan masing-masing kata seperti ini. Dan nama saya Budi, Badu main bola, Bandung sangat sejuk. Nah, saya ingin menggabungkan 3 sel ini jadi satu sel, jadi satu kalimat utuh. Nah, caranya kita menggunakan rumus concatenate ini adalah caranya ini concatenate teks 1 yaitu ini nama, kita klik namanya sel B4, kemudian teks B2, C4 maksudnya, kemudian yang teks ketiga yaitu Budi di sel D4, kemudian tutup kurung, enter. Oke. Kemudian kita tarik ke bawah untuk menggabungkan yang lain. Oke, perhatikan. Kenapa ini tidak ada spasinya yang Badu main bola? Terus yang Bandung sangat sejuk juga tidak ada. Oke ya. Jadi triknya teman-teman, kalau terjadi seperti ini, teman-teman bisa kasih spasi di sini. Badu spasi, kemudian main spasi. Nah, seperti itu. Kemudian Bandung juga dikasih spasi, kemudian sangat kasih spasi. Nah, otomatis dia akan membentuk spasi di antara masing-masing katanya. Jadi jadi rapi. Oke, seperti itu ya untuk concatenate. Kemudian yang kedua itu rumus find. Nah, find ini adalah rumus untuk mencari urutan karakter di dalam satu string kalimat. Nah, misalnya gini, saya ingin mencari huruf I di kalimat Budi main bola. Ya, huruf I itu urutan keberapa sih di antara kalimat Budi main bola ini? Nah, kan ada 2 nih, 1, 2. Oke, akan saya praktekkan. Di sini kita ketik find. Kemudian kita cari I kecil ya, bukan I besar. Karena ini I-nya kecil, I. Kemudian di dalam teks yang mana? Teks Budi main bola. Kemudian start, kita akan memulai dari urutan keberapa mencarinya. Kalau dari nomor 1, B misalnya. Berarti dia urutannya nomor 4. 1, 2, 3, 4. Oke, seperti itu ya. Kalau kita rubah jadi 2, nah, tetap nomor 4 ya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Kemudian untuk search, ini adalah seperti prinsipnya sama seperti find, cuma ini kita akan mencari string kata atau kalimat. Oke ya, jadi saya akan contohkan di sini. Misalnya kita akan mencari search kata bola. Ketikkan I, sekarang bola, satu kalimat, satu kata. Di dalam teks ini, Budi main bola. Dimulai dari nomor 1, enter. Nah, jadi bola itu kata bola dimulai dari karakter nomor 11 di kalimat Budi main bola. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. B di urutan nomor 11, makanya dia munculnya 11. Oke ya, betul ya teman-teman ya. Di karakter bola dimulai dari nomor 11. Nah, kemudian selanjutnya ada left, mid, right. Nah, left itu kiri, mid tengah, right kanan. Nah, left, mid, right ini adalah untuk mengambil karakter
dari suatu kalimat atau kata. Nah, kalau left itu dari kiri, mid dari tengah, right dari kanan. Nah, langsung aja praktek. Untuk yang left, misalnya saya ingin mengambil 3 suku kata dari kiri kata Jakarta ini. Nah, jadi rumusnya left. Mana teksnya yang kita ambil karakternya? Jakarta ini, kemudian 3 huruf dari kiri. Makanya munculnya JAK, JAK. Tapi kalau kita ganti ke 4, dia akan muncul Jaka. Seperti itu ya. Kemudian yang mid. Mid adalah dimulai dari tengah dan dia menghitung ke kanan. Nah, misalnya teks ini teksnya ini yang kita akan ambil karakternya, kemudian kita dimulai dari nomor berapa kita ngambil karakternya. Misalnya kita contohkan 1 dulu, kemudian 4. Sama, harusnya muncul Jaka juga. Nah, perbedaannya ketika kita ganti ini dimulai dari nomornya. Kalau kita misalnya mulai dari nomor 3, dia akan muncul beda lagi. Kart. Ya, perhatikan karena 1, 2, 3, berarti ini K dimulai nomor 1-nya. Kan kita ambil dari 3 nih, 3 karakter. 1, 2, 3. Nah, ini mulai startnya adalah K. Diambil 4 kali. K, A, R, T. Makanya kart. Kalau kita ganti ke 4, nah, dia akan munculnya Arta karena 4 itu adalah hurufnya A. 1, 2, 3, 4 A. Diambil 4 A, R, T, A. Betul tuh ya. Kemudian right dari kanan. Nah, kita ambil karakter dari kanan. Misalnya ini kita ambil Jakarta, kita ambil 2 karakter. Muncul adalah right ya. Nah, TA. Tapi kalau kita ambil 4, dia harusnya munculnya apa? Arta. Nah, kalau kita ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6, misalnya 8, Jakarta utuh ya, karena dia mengambil utuh dari kanan ke kiri. Ya, seperti itu ya. Kalau kita 5, berarti munculnya Karta. Seperti itu. Oke ya, paham ya untuk left, mid, right. Jadi intinya left itu dari kiri, mid dari tengah, right dari kanan. Kemudian len. Len ini adalah untuk menghitung jumlah karakter dari suatu kalimat atau kata. Misalnya ada ini Semarang, Jakarta, Cilacap, Surabaya. Jakarta kita hitung, oh Semarang ya, kita hitung berapa sih karakter untuk kata Semarang ini, jumlah karakternya. Nah, kita menggunakan rumus len. Teksnya ini. Kemudian kurung tutup, enter. Nah, ternyata Semarang itu ada 8 karakter, Jakarta ada 7, Cilacap ada 7, Surabaya ada 8. Coba kita tambahkan Semarang ada di Jawa Tengah. Nah, karakternya akan nambah sesuai dengan spasi pun dihitung sebagai karakter ya. Jadi dia 27 karakter untuk yang Semarang ada di Jawa Tengah. Oke, seperti itu ya. Kemudian yang lower proper upper. Nah, untuk lower proper upper ini adalah untuk merubah karakter besar kecil, kapital, kecil, huruf besar semua. Nah, seperti itu. Nah, saya contohkan ini. Nama saya Budi. Ini tidak beraturan ya. N kecil, N besar, A kecil, M besar, A kecil. Nah, ini tidak beraturan. Yang pertama kita akan membuat kalimat nama saya Budi yang ini menjadi huruf kecil semua. Caranya itu lower. Lower itu low, turun, rendah. Makanya direndahkan dia, lower. Makanya dia lower, kemudian klik teks di sini. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, dia kecil semua. Nama saya Budi kecil. Kemudian proper. Proper ini adalah membuat kapital di setiap katanya. Misalnya N besar, S besar, B besar. Nah, seperti itu. Kita ketik rumusnya proper. Kemudian teksnya kita klik, kurung tutup. Nah, lihat perhatikan ya. N besar,
S-nya besar, B-nya jadi besar, tapi yang lain jadi kecil. Jadi dia ini untuk paragraf ini. Nah, kemudian upper. Upper ini adalah untuk membentuk kapital semua suatu karakter. Nah, misalnya kita tulis upper, teksnya kita klik, kemudian tutup kurung, enter. Nah, dia besar semua ya. Nama saya Budi, kapital semua, seperti itu ya. Lower untuk mengecilkan hurufnya, kemudian proper adalah kapital di setiap awal suku katanya. Upper adalah untuk membuat kapital di seluruh karakternya, seperti itu teman-teman ya. Kemudian kita replace. Nah, replace ini adalah mengganti beberapa karakter menjadi karakter lain. Contohnya gini, kalau teman-teman ada angka seperti ini, terus kita ingin sembunyikan misalnya 6 karakter, dimulai dari karakter nomor 5 misalnya 09831. Nah, ini satu mulai di bintang nih. Kita ganti angkanya. Ini contoh untuk apabila teman-teman punya nomor HP atau nomor sesuatu yang ingin disembunyikan. Nah, ini cocok nih menggunakan menu replace rumusnya. Kita coba replace all text-nya, ini kita klik. Kemudian kita akan dimulai dari mana nih akan mengganti karakternya. Kita contohkan 5. Dimulai dari karakter nomor 5. Sebanyak berapa? Sebanyak 6 karakter misalnya. Kemudian titik koma, mau diganti seperti apa? Kita misalnya sembunyikan menggunakan tanda bintang. 6 karakter juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tutup kurung, petik 2. Petik 2 tutup kurung, enter. Nah, jadi cocok ya apabila undian-undian gitu kan kayak gini nih. Yaitu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, kita akan ganti 2019 ini menjadi 2020. Jadi contohnya cara ngerjakannya replace. Gimana teman-teman? All text-nya yaitu 2019. Kalau 2020 berarti kita harus ganti 2 karakter paling belakang. Nah, 2 karakter itu adalah di awal dari nomor 1 dan 9. Nah, kalau 19 ini kan berarti karakter nomor 3 ya, nomor 1 ya. 1, 2, 3. Dimulai dari karakter nomor 3 sebanyak 2. Kemudian akan diganti menjadi 20. Ini 2020. Enter. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau ini kita coba, kita copy saja, kemudian nah, kita paste. Nah, kemudian kita ganti di sini 2021-nya ke 2020 dan yang lain-lain kita ganti semuanya jadi 2020. Oke ya, teman-teman, seperti itu ya nih ya. Oke. Itu untuk yang replace. Kemudian selanjutnya substitute. Nah, ini saya hapus dulu. Substitute ini misalnya kita akan ganti suatu kata menjadi kata yang lain atau kalimat yang lain. Misalnya nama saya Budi, Budi ini akan saya ganti menjadi Tono misalnya. Caranya substitute. Teksnya yaitu ini. Kemudian all teksnya yaitu si Budi. Nah, new teksnya kita ganti menjadi Tono misalnya. Dimulai dari nomor 1. Enter. Nah, makanya nama saya Tono. Oke ya. Kemudian apabila kita copy ke bawahnya, ini kalimat ini kan teman saya Budi di paling belakang. Kemudian Budi mendapat nilai tinggi, Budinya ada di paling depan. Kemudian Adi dan Budi sedang bermain, Budi ada di tengah-tengah. Nah, ini dia tidak berpengaruh kepada urutan Budi di mana, tapi dia akan membaca karakternya. Budi itu nggak masalah di depan, di tengah, di belakang ya. Jadi kalau kita copy di sini, kemudian paste di sini. Nah, perhatikan. Teman saya Budi jadi teman saya Tono. Tono mendapat nilai tinggi, Adi dan Tono sedang bermain. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Dia mengganti kata Budi. Kemudian rep. Nah, rep ini adalah repetisi atau perulangan. Nah, repeat ya. Jadi kalau ini tuh fungsinya untuk menduplikasi atau mengalihkan berapa kali karakter yang kita inginkan. Misalnya saya ingin jalan ini 2 kali jadi jalan-jalan gitu.
kita menggunakan rumus wrap. Nah, wrap ini contohnya saya ingin membentuk kata jalan-jalan, berarti wrap ini teksnya ini B3, berarti kali berapa kalau jalan-jalan? Kali 2. Nah, jalan-jalan seperti itu teman-teman ya. Kemudian selanjutnya, apabila kita ingin membuat perulangan dengan referensi sel, kita bisa membentuk di sini pengulangan, tambahkan 1 kolom. Contohnya seperti ini, wrap. Misalnya ini yang 1, 2, 3 ini, kemudian berapa kali kita ulang? 2. Nah, kita tutup kurung. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2 kali. Kemudian kita coba copy ke bawah. Nah, yang ketiga yang bebek 3 kali, bebek, kemudian budi 2 kali, budi, kemudian ternak seru ada 4 kali. Coba kalau 10, berarti dia diulang menjadi 10 kali. Kalau ini 6 kali, nah diulang jadi 6 kali, seperti teman-teman ya. Oke, ini adalah yang wrap, sorry ini belum saya ganti, wrap. Kemudian yang selanjutnya trim. Trim ini adalah untuk menghilangkan spasi yang double di antara 2 kata. Misalnya nih, Budi dan harusnya kan 1 karakter nih. Spasinya ternyata misalnya teman-teman narik data seperti ini, banyak spasinya, bisa dihilangkan dengan menu trim. Saya contohkan, trim. Nah, teksnya mana? Ini. Kurung tutup, enter. Nah, makanya dia hilang nih. Jadi 1 spasi, Budi dan Eko sedang bermain. Kita coba untuk hasil yang lain. Saya copy rumusnya, kemudian paste di sini. Nah, saya akan pergi ke Jakarta. Perhatikan, ini spasinya tadinya banyak, saya akan jadi beberapa spasi. Ke Jakarta pun banyak spasinya, jadi 1 spasi ya. Ibu sedang memasak sayur, sedang memasak banyak spasinya, memasak sayur juga banyak spasinya. Dia dilengkap jadi 1 spasi seperti ini ya, jadi rapi ya. Oke, kemudian yang terakhir yaitu teks. Nah, apabila teman-teman punya seperti ini, misalnya kita mengkonversi rumus kemudian hasilnya seperti ini dan kita ingin membuat format untuk apa yang kita lakukan sebelumnya, misalnya 1000 ini akan saya kasih rupiah di depannya. Bagaimana caranya? Bisa menggunakan format ini, di sini bisa, tapi kita akan menggunakan rumus. Nah, caranya yaitu teks, value-nya ini. Nah, kita akan membuat rupiah, berarti apa? Petik Rp spasi 0.0 petik 2 kali, tutup kurung. Nah, 1000 ganti 2000 misalnya. Nah, 4000. Ya, jadi dia akan mendapat apa? Ini ya, rupiah ya formatnya. Kemudian yang kedua contohnya, misalnya ini 21.07.2021, sebenarnya bisa kita ganti ke, saya ingin jadi enggak 2021 deh, langsung 21.07.21 misalnya gini, 10 Juli tahun 2021, tapi saya singkat tahunnya jadi 21 aja, 20 nya hilang. Nah, caranya teks, value-nya kita klik di sini, format teksnya berarti apa? Day, DD, MM, M-nya 2 karakter, Y-nya 2 karakter, Y, YY ya. Enter. Nah, itu teman-teman ya. Jadi kita rubah dari 2021 ke 21 saja. Jadi lebih singkat seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi itu adalah rumus yang terakhir mengenai untuk yang di teks, yaitu teks sendiri. Nah, semoga teman-teman bermanfaat untuk dan membantu pekerjaan teman-teman sekalian. Jadi kurang lebih saya sudah jelaskan ada 14 jenis rumus untuk teks yang sering digunakan. Oke, silakan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan membantu teman-teman sekalian.
Jangan lupa like, share, and subscribe channel tutorial admin sehingga dapat berkembang dengan baik dan berbagi video yang membantu teman-teman sekalian. Setitik ilmu, sejuta manfaat ya teman-teman ya. Walaupun saya masih juga belajar, semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.